Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memiliki semangat, kesungguhan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan ditambahkannya iman, seiring dengan ditambahkannya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Apabila hari ini ada di antara para jamaah yang mungkin sedang bergembira, berbahagia dengan kondisi-kondisi yang menyertainya, atau mungkin ada hari ini jamaah yang sedang bersedih atau memiliki masalah atau hal-hal yang menyertainya, janganlah sampai kemudian kondisi-kondisi ini menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita, dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang misinya sudah diselesaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho bahwa Islam adalah sebagai agama kalian. Maka berbicara tentang agama, agama adalah segala sesuatu yang mengatur hubungan peribadatan antara sang makhluk dengan sang khalik. Maka ketika hari ini kita menjumpai ada orang-orang yang tidak beragama, sesungguhnya dalam lubuk hati yang paling dalam ada kekeringan yang dirasakan dalam hidupnya. Sementara kita sebagai orang-orang yang beragama, dan khususnya beragama Islam ini, harus senantiasa memiliki semangat untuk mempelajarinya. Sangat ironis ketika kita meyakini, mengakui, mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang beragama Islam, namun kita sesungguhnya belum memahami apa yang Rasul tinggalkan untuk kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah ini. Hari ini saja kalau misalkan mau jujur, berapa di antara kita yang belum tuntas baca Qur'annya? Sementara Quran ini adalah panduan hidup kita. Bagaimana kemudian bisa Al-Quran menjadi hidayah? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin.
ketika kemudian unsur utama untuk membacanya saja kita masih belepotan, maka ketika kita merasa hari ini sudah terlambat, sesungguhnya itu belum terlambat seterlambat-lambatnya. Di banyak masjid hari ini banyak kelompok-kelompok dari ayah-ayah kita yang sepuh-sepuh itu semangat kembali belajar Al-Quran. Tetapi yang lebih baik adalah bagaimana kemudian kita memastikan generasi-generasi kita ini sudah tuntas dengan Al-Quran. Ilmu alat Al-Quran, ilmu alat agama ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, agama ini bisa baik, bisa tidak, dan seterusnya, tergantung siapa kemudian yang menjalankan ibadah dalam agama itu. Nah, pesan singkat Rasul yang berkaitan dengan agama adalah ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ini ya Rasul? Lillah, wali kitabihi, wali rusulihi. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat yang diperuntukkan kepada Allah, yang diperuntukkan kepada kitab-kitab Allah, yang diperuntukkan kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian nasihat ini juga diperlukan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat pendek, sebagaimana hadis yang pendek yang lainnya yang senada sama pendeknya adalah diantaranya al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah, atau ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Saking pentingnya bahwa agama ini ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka keduanya berisi tentang basyiron wa naziron. Al-Quran yang ada di dalam diri kita, di rumah kita masing-masing. Bahkan hari ini Al-Quran sudah ada di gadget kita masing-masing. Ada Al-Quran digital. Ini berisi tentang basyiron wa naziron, berisi tentang kabar-kabar gembira dan tentang peringatan. Diharapkan bagi kita yang membacanya betul-betul menjadi nasihat atas apa yang kita baca. Tatkala kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan jaza atau pahala-pahala, maka diharapkan muncul nasihat untuk memberikan semangat pada diri kita bahwa agama Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya ini betul-betul memiliki spirit motivasi yang kuat. Nasihat berupa kebaikan-kebaikan jika kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala yang menyertainya. Ini Al-Quran. Atau juga ada peringatan-peringatan, ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Artinya agama ini adalah nasihat. Al-Quran adalah nasihat yang tertulis, sementara Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan, adalah nasihat yang berjalan, yang pada saat itu para sahabat bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah sebagai mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW, pedoman bagi umat Islam yang mengaku dirinya beragama Islam. Semua ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang belum sempurna itu adalah kita dalam membacanya dan kita dalam mempelajarinya. Masih banyak dan masih terlalu banyak hal-hal yang belum kita ketahui dari agama ini. Maka selagi majelis-majelis ilmu masih sangat terbuka di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, selagi kita bisa mengakses YouTube pakai data lengkap atau dengan wifi, mari kita habiskan waktu kita untuk menambah khazanah keilmuan tentang agama ini, tentang agama Islam yang tercinta. Diharapkan darinya ketika kita memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luas tentang agama ini melalui Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan.
Bukankah Rasul mengatakan bahwa salah satu hak yang harus kita berikan kepada sesama muslim adalah idzastansahahu fansahhu. Ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, hendaknya kita memberikan nasihat yang terbaik. Seseorang yang memberikan nasihat bisa menjadi solusi atau bahkan bisa menjadi provokasi, tergantung apa yang diberikan yang berupa nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, menjadikan agama Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di tengah-tengah kita ini bukan hanya tugas para ulama, bukan hanya tugas para ustadz, tetapi kita semua termasuk orang-orang yang kena khitab, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasul, meskipun hanya satu ayat. Dan kita memiliki kewajiban untuk mendakwakan Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Hari ini kita semuanya sudah menyadari bahwa diri kita ini setengah hidup di dunia nyata dan setengah daripada diri kita ini hidup di dunia maya. Dan bahkan kita lebih banyak menghabiskan waktu diri kita ini di dunia maya. Nah, tentu potensi-potensi dakwah menyampaikan nasihat-nasihat itu penting dan sangatlah kita berpeluang tinggi untuk menyampaikannya. Marilah kita hiasi hari ini, kalau kita punya lebih dari 10 WA group, tentu nasihat-nasihat terbaik dari agama kita tercinta yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat banyak sekali. Tinggal kemudian bagaimana kita menjadikan potensi dan peluang itu sebagai amal ibadah, atau malah kita semakin terpojok, semakin terdiskriminasikan, sebab orang-orang yang di luar sana senantiasa menjadikan hubungan antara agama dan muamalah ini menjadi hubungan yang sangat terpisah. Ada dikotomi, ada perbedaan, ada perpisahan. Bila perlu, tidak perlu membawa-bawa agama dalam kehidupan ini. Ini salah satu konteks kehidupan di dunia maya yang hari ini kita rasakan, di mana Rasul sesungguhnya menekankan kepada kita bahwa ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Mari kita mendakwahkan agama ini dengan sekuat-kuat tenaga kita. Kita mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Semoga dakwah Islam makin hari semakin berkembang dan bisa dirasakan kebaikannya rahmatan lil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menekankan agar kita hamba-hambanya tercinta yang memeluk agama Islam ini janganlah menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan ini. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali 4 orang, 4 golongan, illal ladzina amanu, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan mereka yang saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Maka dalam khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan bahwa strategi untuk menyampaikan nasihat ini pun perlu kita kuasai ya. Jadi kebanyakan orang ingin memberikan nasihat, tapi mungkin cara dan waktunya yang kurang tepat, maka berujung bukan kepada kebaikan, malah justru berujung kepada kesalahpahaman.
Pada khutbah kedua ini mari bersama kita melihat bagaimana cara Imam Malik ibnu Hambal memberikan nasihat terbaiknya untuk santrinya tercinta. Suatu siang Imam Ahmad ibnu Hambal ini berjalan melihat santrinya ini sedang mengajar para murid-muridnya. Santri daripada Imam Malik ibnu Hambal ini, Imam Ahmad ibnu Hambal ini duduk, sementara santri-santrinya ini kemudian duduk di bawahnya dan terkena sinar matahari. Menurut Imam Ahmad ibnu Hambal hal ini tidaklah baik. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal memilih waktu yang tepat untuk menasehati santrinya tercinta ini, muridnya tercinta ini. Maka ketika Imam Ahmad ibnu Hambal mengetahui bahwa di waktu malam, tahu bahwa santrinya ini senantiasa qiyamul lail, murojaah hafalan dan kemudian memurojaah hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, maka pada saat itulah beliau datang, mengetuk pintu dengan sangat pelan, mengucapkan salam dengan sangat pelan. Kemudian ketika ditanya siapa di luar, dijawablah dengan Ahmad. Ketika dipersilakan masuk, Imam Ahmad ibnu Hambal kemudian menyincing jubahnya, menyincing gamisnya. Jangan sampai kemudian anak dan istrinya ini terbangun karena derap langkah yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal. Ketika Imam Ahmad ibnu Hambal ini pun dipersilakan duduk, beliau mengangkat kursi dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi gesekan antara kursi dengan lantai itu. Dan bagaimana kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal menyampaikan nasihatnya, to the point, tidak bertele-tele, dan kemudian dengan tata bahasa yang sangat sempurna, sehingga yang menerima nasihat ini betul-betul bisa menjalankannya dengan sangat baik, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya ini tidak mengetahui bahwa dirinya sedang bersalah. Ini adalah etika dalam pada saat kita menyampaikan nasihat, perlu kemudian kita memperhatikan bagaimana strategi kita dan bagaimana waktu yang kita pilih untuk memberikan nasihat itu. Semoga ad-dinun nasihat yang Rasul sampaikan ini betul-betul menjadi misi yang terbaik bagi kita semua untuk bisa saling menasihati satu sama lain sesama muslim dengan penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah, memberikan kita istiqomah di dalam menebarkan dan menyampaikan kebaikan dan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Marilah kita tutup khutbah singkat ini dengan bersama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan takwa kita hingga akhir hayat kita di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa sartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.